Halo, nama saya Prandito Setiadi. Saya sebagai project manager di layanan tunai. Untuk pekerjaan saya di layanan sebagai project manager, itu tugasnya mengatur tim tim developer dan juga terhubung dengan klien. Untuk background kuliah saya dulunya di teknik informatika. Untuk start karir saya itu saya dulunya adalah seorang operator. Lalu saya sempat mencoba-coba pada saat menjadi operator itu tapi masih TML saya biasa statis. Lalu setelah itu saya melanjutkan kuliah, masuk kuliah di semester 2 saya mulai belajar menjadi PHP ya, PHP, lalu membuat website standar, yang mana website itu belum ada harganya sebetulnya. Nah, lalu saya mencoba untuk belajar lagi lebih dalam dan memberanikan diri untuk membuka jasa freelance pembuatan website yang bisa terintegrasi dengan database. Nah, itu yang awal mula saya terjun ke dunia freelance di pemrograman website. Lalu setelah lumayan mendapat pengalaman dari freelance dengan bahasa pemrograman PHP, saya mencoba untuk belajar framework. Pada saat itu frameworknya namanya Model. Lalu mencoba mencoba membuat aplikasi mobile bersama teman-teman. Pada saat saya membuat aplikasi bersama teman-teman, saya menjadi developer yang bertugas untuk mendesain database dan juga membuat API yang menjembatani antara mobile dan website atau mobile dan database ya. Setelah lumayan lama berkecimpung dengan coordinator, akhirnya saya mencoba untuk mempelajari Laravel. Dan pada saat itu kebetulan juga ada job atau ada freelance menggunakan framework Laravel. Nah, akhirnya saya belajar dan mencoba mendalami sampai akhirnya saya mencoba-coba juga bagaimana sih caranya menjadi seorang project manager dan apa saja skill project manager yang sekiranya itu bisa menunjang pekerjaan saya nanti sebagai project manager. Nah, akhirnya setelah saya mencoba belajar dan sampai sekarang saya berhasil menjadi project manager. Pada saat saya sudah cukup menguasai, saya sempat mendaftar atau masuk ke beberapa dunia industri. Salah satunya itu dulu melamar sebagai developer di salah satu perusahaan yang belum ada namanya waktu itu. Nah, itu saya menjadi developer, itu sempat membuat sosial media, tempat kerja, dan saya ditarik ke Batam, ke Avava Group. Di sana saya membuat aplikasi sistem informasi untuk manajemen kapal-kapal yang ada di sana. Dari Batam ditarik ke Timor Leste, dan di sana saya membuat website judi online. Setelah dari Timor Leste, saya berpindah ke Surabaya, pindah perusahaan. Saya mendaftar ke salah satu vendor yang ada di Solo. Lalu saya pindah ke Surabaya untuk membuat settlement. Dan lalu setelah membuat webinar tersebut, saya sempat resign dan saya mendaftar lagi dan pulang ke Jogja. Dan di Jogja saya sempat bergabung menjadi software developer di Vmedia atau di Juta Group. Di situ saya menjadi web developer. Saya sempat menjadi guru. Saya menjadi guru di salah satu SMK yang ada di Jakarta.
sana saya mengajar spreadsheet dan lain-lain yang berkaitan tentang komputer, dan saya juga membantu dalam sistem ujian online. Setelah menjadi guru di SMK Denmark, saya mengajukan resign dan akhirnya saya mulai bergabung, ditawari oleh teman yang ada di UNY. Saya bergabung menjadi PPM UNY, di sana membuat proyek tes kompetensi calon guru, yang mana proyek tersebut di bawah naungan Kemendikbud, dan proyek itu berlangsung sekitar 7 bulan. Dan setelah proyek selesai, saya mencoba untuk mendaftar lagi, masuk lagi ke dunia pemrograman melalui PT Optima Digital Selaras. Di PT Optima Digital Selaras pada saat masuk saya masih menjadi developer, saya menjadi full stack di sana, front end dan back end juga. Lalu setelah 1 tahun menjalani karir sebagai back end dan front end di Optima Digital Selaras, saya diminta untuk menjadi project manager, dan di situ saya juga mulai untuk belajar bagaimana cara menjadi project manager yang baik, mulai mencari-cari informasi, mulai mencari-cari skill apa yang dibutuhkan. Lalu setelah hampir 2 tahun lebih di Optima, saya mengundurkan diri dan akhirnya bergabung di layanan IT. Tugas project manager di layanan ini mungkin beberapa project, mungkin jalannya project, lalu berkomunikasi juga dengan klien dan memutuskan suatu masalah jika ada revisi dari klien. Lalu tugas selanjutnya itu memastikan proyek itu sesuai dengan permintaan klien dan bisa dikerjakan oleh tepat waktu. Lalu juga tidak terlebih budget pastinya, dan memastikan setiap task yang dikerjakan oleh programmer itu tepat dan bisa dikerjakan dengan baik. Seharian saya di layanan itu kalau pagi ada daily meeting, lalu setelah daily meeting biasanya saya sempatkan untuk berkoordinasi dengan tim project yang saya pimpin untuk menanyakan apakah ada kendala atau tas-tasnya sudah dikerjakan atau belum. Lalu kalau untuk jam kerja sendiri di layanan itu 8 jam kerja, tapi biasanya juga kadang ada lebih, tergantung deadline. Kalau misalnya ada beberapa proyek yang memang deadline-nya harus cepat, kita harus sedikit untuk melebihkan waktu paling sampai. Untuk proses kerja dari awal itu biasanya kita kolektif kebutuhan apa saja yang nanti dibutuhkan programmer pada saat membuat aplikasi. Itu nanti kita minta data-data dari klien. Lalu kita juga menganalisa kira-kira nantinya programmer itu bakal menggunakan pihak ketiga atau enggak. Misalkan seperti SMS Gateway, WA Gateway, lalu integrasi dengan pihak ekspedisi, apabila aplikasinya itu aplikasi Excatos ya. Nah, lalu setelah itu seorang project manager di layanan itu mendesain mind map, yang mana mind map itu berisikan alur dari sistem yang nanti akan diserahkan kepada tim UI UX. Untuk tim-tim yang terlibat secara langsung dalam pembuatan proses aplikasi itu ada UI UX, ada tim developer, ada front end, back end, lalu juga ada QA tester. Itu pastinya 4 orang itu harus selalu ada. Untuk satu project itu biasanya kalau project yang sekiranya dia banyak outputnya, banyak aplikasinya, misalkan ada user, lalu ada seller sendiri, biasanya UI UX kita menggunakan 2 UI UX, karena kalau misalkan satu biasanya nanti ada pelabaan, karena pada saat presentasi itu kan
biasanya kita ke kliennya langsung udah jadi kita langsung. Kalau untuk developer itu membutuhkan, itu kembali lagi ke project ya. Kalau misalkan project masih skala kecil ke menengah, biasanya kita pakai satu front-end dan satu back-end, itu masih cukup, satu mobile juga itu masih. Tapi kalau misalkan project dengan skala yang besar, beberapa output tadi, biasanya kita menggunakan dua ataupun sampai mungkin pernah tiga developer dalam satu role, seperti tiga developer berapa back-endnya ada tiga, lalu front-endnya ada dua, itu bisa. Untuk proses pengerjaan satu project itu kadang ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada juga yang 6 bulan. Tergantung permintaan dari kliennya, kita juga menyesuaikan budget, lalu menyesuaikan fitur-fitur apa aja yang kiranya si klien itu mau, lalu tingkat kesulitan pada saat pengerjaannya, lalu mungkin yang pengaruh terbesar juga jangka waktu dari requestation kliennya. Misalkan kliennya mau pakai, saya mau pakai bulan depan, ya paling tidak kita 1 bulan sudah disediakan untuk kalian. Yang bikin lama proses pengerjaan itu biasanya ada 2 faktor. Ada faktor internal sama ada faktor eksternal. Kalau untuk faktor eksternal itu paling sering adalah revisi dari klien. Revisi, kadang juga klien itu kan bisnis modelnya belum matang, kira-kira masih sering coba-coba untuk mendigitalkan model bisnisnya yang selama ini ternyata juga belum jalan secara konven. Itu kadang alurnya itu sering berubah-ubah. Pada saat mungkin klien pengen alurnya A, lalu nanti setelah dia merenungi atau mencoba dengan alur A ini dirasa kok kayaknya kurang menguntungkan, lalu pengen berubah ke B, dan itu si klien memberitahunya tengah-tengah project. Itu mau nggak mau ya harus mundur untuk proses pekerjaannya. Dan kalau memang kliennya pengen ganti alur ya, ada juga yang kurang serp sama kurang pas sama desain dari UI UX, itu klien juga nggak ada referensinya. Nah itu juga agak membuat proses pengerjaan itu jadi agak lama. Biasanya kita stucknya di desain, karena desain kan perspektif, jadi per orang itu pasti beda. Lalu kalau untuk faktor internal itu biasanya kayak perubahan administratif. Misalkan ada salah satu tim yang desain di tengah-tengah project, nah itu untuk kita mencari ganti dan juga melakukan serah terima itu agak membuat terkendala di sana. Untuk bentrok itu juga begitu sering ya, jarang sih kalau saya untuk bentrok ya, tapi pernah, karena mungkin terkait perubahan alur di tengah-tengah project yang apa namanya mungkin itu bikin pusing sama tim programmernya, jadi ya kita ada sedikit perdebatan di situ, tapi ya aman sih sejauh ini. Untuk solusinya ya mau nggak mau kita menerangkan ke programmer, ini loh si klien itu memang membutuhkan alur yang memang berbeda dari alur yang di awal, tapi kan kita balik lagi menunjukkan bahwa ini masih sesuai dengan SOW kita, atau mungkin klien tidak masalah jika dikenakan cas, ya itu nanti kita terangkan juga ke tim programmer. Proyek berhenti tengah jalan ya, di luar Mayana pernah sih belum jelas ya. Biasanya sih kalau dulu saya yang pernah ngalamin itu karena dana dari sisi klien itu mungkin sudah habis ya, lalu nggak melanjutkan lagi dan memutuskan untuk stop sampai di situ. Kalau dari sisi internal untuk proyek berhenti di tengah jalan itu kalau dari saya sih belum mengalami, tapi kemungkinan besar itu biasanya dari tim yang sering berganti, itu membuat benar-benar terkendala sih. Mungkin untuk rekan-rekan yang ingin membuat apps ya, itu yang paling penting disiapkan adalah model bisnisnya.
bisnis model dari sistem yang mau dibuat itu diusahakan sudah matang, bisa dicoba dulu secara konvensional. Kalau sekiranya memang sudah berjalan, bisa menguntungkan, itu mungkin bisa dibuatkan untuk sistemnya. Tapi kalau misalkan belum matang bisnis modelnya, kalau saran saya sih lebih baik melakukan riset dulu, karena nantinya itu akan benar-benar menghambat dan juga bisa membuat pengerjaannya jadi lama. Apabila tadi memang membutuhkan untuk pembuatan apps, maka persiapkanlah bisnis model seperti yang saya sudah bilang tadi. Dan apabila memang Anda atau rekan-rekan di manapun Anda berada membutuhkan jasa untuk pembuatan mobile apps, pembuatan website, mendigitalkan sistem, jangan ragu untuk hubungi kami Yana.id. Terima kasih, saya Dito, sampai jumpa.